Pemirsa, untuk meningkatkan tata kelola pelayanan pemerintahan yang efektif, transparan, dan juga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Jember telah meluncing aplikasi Jikopi atau Jember Kota Pintar, di mana aplikasi ini berbasis elektronik dan juga digital yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Lalu seperti apa aplikasi Jikopi ini? Kita akan membahasnya selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama saya, Ageng Widya. Dan telah bersama saya siang hari ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Bobi Arisandi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bobi. Selamat siang, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, ya, cuaca baik. juga cerah. Alhamdulillah ya Pak. Mungkin selain kabar baik juga ada kabar yang menggembirakan ini Pak. Putri-putri dari Pak Bobi juga menyabet juara, kabarnya seperti itu. Ya, kemarin ngikuti Kejurnas Brit ya di Solo. Wow, luar biasa. Ya, Pak Bobi, seperti narasi yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas seputar Jikopi atau Jember Kota Pintar. Jadi Jikopi ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, Jikopi ini juga kebetulan ya saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman bisa menjadikan satu media untuk publikasi publikasi kami, di mana Jikopi ini Jember diambil dari kata Jember Kota Pintar. Artinya dulu kan ada smart city kan gitu ya. Kabupaten Jember ini masuk dalam hal 140 kabupaten atau kota smart city. Namun saat itu belum bisa maksimal, belum optimal, dan ketika kami posisi ada di Kominfo di tahun 2021, saat itu Pak Bupati juga menyampaikan kepada kami, mohon dipelajari. Nah, posisi waktu saya masih camat ya, posisi camat di Gumuk Mas, kemudian saya double jabatan PLT untuk dipelajari dan apa yang bisa dilakukan untuk Jember harus cepat. Kami melihat begini Mbak Ageng, ini saya cerita flashback dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi Jikopi, kita akan flashback dulu. Jember ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 2,6 juta jiwa. Ada di 31 kecamatan, ada di 226 desa, ada di 22 kelurahan, totalnya ada 248. Ini kalau kita bayangkan bukan menjadikan hal yang kecil ini ya, mulai dari jumlah penduduknya, jumlah kecamatannya 31, dengan jumlah desa yang totalnya desa kelurahan itu ada 248, dusunnya itu ada 966. Ini waktu kami diajak diskusi Pak Bupati, akhirnya kami sampaikan, ini Pak, jumlah penduduk ini bisa menjadikan suatu tantangan. Namun kita juga punya kekuatan, dengan adanya jumlah desa cukup banyak juga, camat juga tersebar dalam 31 kecamatan. Ketika tidak bisa memanage dengan baik, ini akan menjadi masalah besar. Kan kita melihatnya kan, kebetulan saya waktu itu background dengan camat ya. Diskusi sambil ngopi waktu itu dengan Pak Bupati. Saya ngobrolnya cuma begini, kalau orang-orang desa Pak, maaf ini yang kami waktu itu ada di Kecamatan Gumuk Mas, dan masyarakat pada umumnya, saya juga selaku masyarakat Jember, saat itu yang diminta itu sebenarnya apa sih? Yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur bukan bidang kami, infrastruktur ini. Infrastruktur ini ada teman-teman di PU. Dan benar, tahun 2021 diwujudkan dengan pembangunan perbaikan jalan sepanjang 1.200 km. Memang beliau menyampaikan masih ada kurang. Oke, infrastruktur selesai ya, katakan sudah selesai. Ada yang nangani sudah. Kemudian masyarakat itu juga, ini kan habis pasca COVID nih, di mana banyak yang terimbas, banyak yang kehilangan pekerjaan, terus juga tempat-tempat dia dulu berjualan jadi sepi. Artinya butuh ada stimultan atau semacam bantuan dari pihak pemerintah. Ini yang diharapkan warga saat itu, masyarakat saat itu. Dan ini bantuan-bantuan ini mengalir, baik dari dinas sosial, baik dari dengan pemerintah kabupaten sendiri, di mana yang tidak tercover oleh DTKS masuk ke sana. Nah, ini persoalan kedua ya. Ini sudah ada yang nangani ini. Dan yang ketiga,
ini sebenarnya juga tidak kalah penting, ini adalah pelayanan. Pelayanan untuk masyarakat yang di mana mereka berada di 31 kecamatan dan ada di 966 dusun ini. Karena apa? Pelayanan ini yang dilakukan oleh teman-teman OPD teknis, suatu misal seperti Dispenduk, kemudian juga DPT, pelayanan terpadu satu pintu, itu kan saat itu jangkauannya kalau yang dari Puger, dari Silo, dari Petanggul itu kan harus ke saat itu ya, harus ke Dispenduk. Betul. Artinya dengan dan itu jaraknya sangat jauh sekali. Jarak jauh. Kemudian kita tahu Mbak, jumlah masyarakat yang ada di Jember dengan 2,6 juta jiwa, di mana ada banyak hal mereka itu rata-rata adalah pekerja harian. Apa mikir sampai seperti itu ya? Ini kalau seandainya dibiarkan mereka hanya ngurusi untuk administrasi kependudukan ataupun yang lainnya, dia harus datang ke Jember, ini mereka nggak dapatkan uang, karena dia kerja harian. Karena mengganggu pekerjaannya seperti itu ya Pak? Betul, karena mereka tidak bisa hadir dalam untuk bekerja. Satu resiko itu Mbak. Resiko kedua, dengan jarak yang cukup jauh, padatnya lalu lintas. Juga beresiko. Beresiko, belum yang punya anak kan gitu ya, masih harus bawa anaknya ke sana kemari. Nah, disitulah kami melihat ada celah yang harus kita masuki. Waktu itu kami dengan teman-teman, dengan tim kami yang ada di Kominfo dan di beberapa OPD di organisasi maupun di Bapeda, kami ya semacam merumuskan kaitan dengan bagaimana caranya bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif. Kita buat semacam proses bisnis, arahnya seperti apa. Padahal kalau kita tahu ketika posisi COVID kemarin itu, di mana sudah menjadikan melalui lockdown, melalui pembatasan-pembatasan, itu kan ada ya. Kalau Mbak Ageng maupun teman-teman yang lain, itu kalau beli apa-apa sudah nggak perlu datang lagi ke warung, datang lagi ke tempatnya. Kita punya ide dari situ, inisiatif di situ. Bagaimana kalau OPD-OPD ini yang punya layanan publik masyarakat ini, yang bisa menjadikan produk untuk masyarakat ini, seandainya mereka seperti warungnya, seperti tenannya mereka. Terus Kominfo mempunyai semacam wadah aplikasi induknya, di mana masyarakat ini cukup bisa satu kali login, satu kali PIN untuk transaksi itu. Transaksi artinya dalam pelayanan ya. Karena apa? Pesan terakhir Pak Bupati saat itu, prinsip Mas, birokrasi dan pimpinan itu adalah pelayan masyarakat. Bukan dilayani masyarakat ya. Nah, ini yang kita letakkan dasar dulu, pelayan masyarakat. Kita berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat ini. Kita buatlah proses bisnis dengan rupa sistem ini, sehingga ada waktu itu kita asumsikan antara 10 sampai 15 OPD yang mempunyai pelayanan, kita identifikasi yang punya produk untuk masyarakat, akhirnya kita jadikan satu. Namun sebelum itu kita masukkan pada layanan dasar TTE, tanda tangan elektronik, karena sudah digital semua. Kalau ini masih belum TTE, kemudian kita sudah menggunakan digital di aplikasinya, ini akan menjadikan kesulitan tersendiri. Nah, ini panjang ini TTE ini. TTE ini kita mulai waktu itu di awal-awal 2021. Sebelumnya sudah ada hanya di 3 kecamatan, khususnya ex wilayah kota, dan kita kembangkan. Waktu itu kami juga tidak di luar prediksi ya. Waktu itu target kami sampai dengan akhir 2022 itu baru bisa terjangkau semua. Terjangkau semua untuk semua kepala desa, semua camat, semua kepala OPD harus menggunakan TTE. Tapi atas semangat teman-teman, semangat kekompakan tim, dan motivasi yang diberikan oleh pimpinan, alhamdulillah di pertengahan bulan Juni ini sudah bisa katakan 99%. 226 kades TTE, 22 lurah TTE, 31 camat TTE, dan kepala OPD yang ada di Pemkab juga TTE. Jadi itu sudah upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk memudahkan masyarakatnya seperti itu. Ya, ini dasarnya dulu. Jadi kita harus menggunakan TTE dulu.
Ketika TTE nanti bisa masuk ke dalam sistemnya nanti yang aplikasinya ini si kopi ini. Baik, dari Pak Bobi mendapatkan tantangan dari Bupati untuk membuat suatu terobosan ini akhirnya bisa di-launching tanggal 1 Juni kemarin ya Pak, seperti itu. Namun Pak Bobi, kita akan melanjutkan perbincangan ini, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kita harus jeda sejenak, program Dialog akan kembali setelah jeda berikut ini.